Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hasriati Kasani Isneni, mahasiswi PPG Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 250081091. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Alia Al-Ma'arif Bilai, kelas 10, materi perilaku tercela, yaitu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas memimpin temannya untuk mempersiapkan pelajarannya, dimulai dari mempersiapkan dan dilanjutkan dengan membaca doa. Oke. Said Kiaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra aiza faraqatan fansab wa ila rabbika farghab. Amin. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua? Jadi sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Andi Pauseri, Muhammad Fadil, Haidil. Kenapa Haidil tidak semangat? Tidak sehat? Kenapa pada tidak bagus moodnya? Tarik nafas. Serius kak? Tarik nafas, buang, tarik nafas. Kalau mood tidak bagus, begitu saja. Insya Allah akan feeling better ya. Muhammad Irfan, Naila Zakia, Nur Afika, Nur Alia, Nur Faika,
Syahril, Syarmila, Wahyu Maulana, kemudian Cici, Jesse, kemudian Nurul Anissa, Susi Susanti, Yu Hastika Putri, oke, Ajril, siapa lagi namanya yang tidak disebut, saya lupa. Muhammad Nabil ya? Iya, oke, Muhammad Nabil. Alhamdulillah hari ini hadir full. Kita siap. Oke, sebelum lanjut saya akan paparkan dulu tujuan pembelajaran kita. Ya. Karena tugasnya nanti adalah menyimak video, maka tujuan pembelajaran kalian melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan perilaku tercela. Jadi, sekali lagi, karena kalian nanti menyimak video, setelah menyimak video, kalian mampu menjelaskan perilaku tercela. Iya, yang kalian temukan. Kemudian dengan hasil diskusi kelompok kalian nanti ini, peserta didik dapat menganalisis sikap mendalami perilaku tercela. Wah, agak berat ya. Ada kata menganalisis. Jadi nanti setelah selesai melihat video, dianalisis lagi hasil catatannya, hasil temuannya yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, apalagi peserta didik mampu menelaah arti sikap licik, tamak, dan zalim termasuk diskriminasi. Jadi yang harus kalian capai di sini tujuan pembelajarannya mampu menguasai sedalam-dalamnya itu sikap licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Penyebabnya, contohnya, cara menghindarinya, hikmahnya, dan mengapa manusia melakukan perilaku tercela. Nanti itu ada di pertanyaan akhir di pertemuan materi ini. Oke, paham ya? Paham? Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus ice breaking dulu ya, tepu fokus. Bagaimana, bisa? Oke, kita mulai tepu fokus. A, ba, ta, tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu kali lagi, tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Materinya. Next kita Senin kemarin seputaran akhlak tercela ya. Akhlak tercela yang dibahas minggu kemarin ada licik, tamak, zalim, dan ada satu tambahannya, diskriminasi. Nah, nanti kalian punya laptop ya? Punya kan? Punya. Atau nanti di laptop kalian saya akan membagi kelompok, kalian mencari tugas seperti yang diinstruksikan Senin kemarin, mencari tugas tentang zalim, licik, tamak. Kalau diskriminasi nanti saya yang tambahkan. Jadi cukup zalim, licik, dan tamak. Kelompoknya masing-masing dengan teman sebangkunya supaya tidak terlalu repot berpencar ke sana kemari. Jadi masing-masing teman sebangkunya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kalian mencari video yang berkaitan dengan zalim, licik, dan
tamak. Di video itu kalian mengkaji bagaimana ciri-ciri orang yang berbuat zalim, bagaimana contohnya, kemudian bagaimana cara menghindari perbuatan tercela tersebut. Gitu ya? Paham? Paham? Belum paham? Jadi nanti cari video di YouTube. Cari video di YouTube, mencari video, searching perbuatan zalim. Nah, kalian nonton itu video, kalian lihat, perhatikan, oh, perbuatan zalim seperti ini. Contohnya perbuatan zalim adalah A, B, C, D, E. Sudah dapat contohnya, iya kan? Kemudian setelah itu catat itu contohnya perbuatan zalim. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghindari perbuatan zalim. Kemudian yang ketiga adalah hikmah terhindar dari perbuatan zalim. Jadi masing-masing itu ada 3 item, zalim, tamak, dan licik. Nah, kalau diskriminasi nanti tugasnya Ibu Guru di minggu depan untuk menjelaskannya, insya Allah ya. Kan minggu lalu sudah dijelaskan secara garis besar perbuatan zalim, licik, dan tamak itu seperti apa. Sudah ya? Sudah paham pengertian zalim? Apa? Kalau sudah, ayo apa? Kalau mau saya kasih mikrofon ini. Kalau licik itu adalah akal buruk dan pandai menipu. Sementara tamak adalah perbuatan yang tidak bersyukur. Kalau zalim itu mirip dengan diskriminasi, sebenarnya jahat kepada orang. Selalu menyakiti, termasuk bully itu adalah perbuatan zalim. Sampai di sini paham tugasnya? Sudah dipaham? Jadi nanti kalian kerjasama mencari video, buat dalam satu paper, kertas, lembar kerja, kemudian paparkan apa saja yang kalian temukan. Seperti di sistem pembelajaran kemarin di hari Senin, begitu. Cuma bedanya kali ini kelompoknya sesuai dengan teman duduk masing-masing. Kemarin kan saya yang bagi ya. Kalau yang sekarang ini sesuai dengan teman sebangkunya. Itu ya. Sampai di sini ada yang tidak jelas? Yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas? Nah, nanti lembar tugasnya akan seperti ini. Contohnya, ini mind mapnya ya. Nanti akan bahaya licik dan cara menghindarinya. Tulis apa? Kemudian kedua, bahaya sikap tamak dan cara menghindarinya. Bahaya sikap zalim dan cara menghindarinya. Dan ini bahaya sikap diskriminasi, cara menghindarinya nanti saya yang akan menjelaskan ke kalian, dan kalian akan mengulangi apa yang saya sampaikan. Paham ya? Jadi seperti ini nanti main mapnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, di depan kalian sudah ada
laptop masing-masing? Sudah? Oke. Kalian tugasnya adalah mencari video yang berkaitan dengan sikap licik, tamak, dan zalim. Dan sekarang saya akan membagikan LKPD buat kalian. Jangan lupa kalian membuat mind map ya. Nanti hasil dari analisa kalian yang akan persentasekan. Dan yang lain, ketika temannya memberikan persentase, jangan lupa perhatikan dan berikan tanggapan atau pertanyaan. Paham? Oke. Nah, oke, ada yang sudah dapat semua? Sudah? Silahkan mulai mencari videonya. Tolong diperhatikan baik-baik yang mana licik, tamak, dan zalim. Dan mind mapnya nanti jangan lupa juga dibagi ya secara sistematis. Dan yang persentase betul-betul memperhatikan isi materinya. Oke, bisa dimulai? Bisa lanjut? Oke, silakan bekerja mungkin setelah ini selesai. Nanti bisa lanjut dengan yang materi licik ya. Oke, yang lainnya ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, kenapa Alia? Ini kenapa? Duduk saja. Kenapa ini? Saya sudah menemukan videonya Bu seperti seperti apa yang saya ambil. Oh iya. Oh, Alia di sini menemukan video tentang tamak. Nah, jadi nanti Alia jelaskan sikap tamak itu seperti apa. Seperti di sini dalam videonya, sikap tamak yaitu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Ya, sikap tamak itu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Kemudian selanjutnya Alia lagi teman kelompoknya tulis juga sebabnya sikap tamak. Mungkin sikap tamak itu Andi Paus. Sikap tamak itu sebabnya seperti tidak bersyukur atas nikmat Allah, kurang memahami arti hidup, dan jangan lupa contohnya. Contohnya sudah punya penghasilan lebih tapi masih tidak bersyukur dan mau harta orang lain itu ya. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Mengerti Miki? Sudah mengerti instruksinya? Kalau siapa yang tidak mengerti instruksinya? Andi Pauseri? Mengerti? Tidak mengerti? Masya Allah, ini kalian dikasih tugas kelompok. Tugas kelompoknya ini kalian mencari video. Video yang berkaitan dengan perbuatan zalim, licik, dan tamak. Nanti kalian cari itu, setelah kalian lihat, sudah nonton, ambil conclusion atau kesimpulan. Oh, sifat licik itu adalah seperti ini, bla bla bla. Ungkapkan atau uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian sebutkan sebabnya. Beberapa orang bersifat licik itu kenapa? Berdasarkan video yang kalian lihat. Kemudian contoh sifat licik itu seperti apa? Bagaimana? Jadi nanti kalian bisa membedakan, oh kalau licik itu seperti ini, tamak itu begini, zalim itu begini. Jadi kalian bisa membedakannya. Dan nanti ada juga hikmah atau cara menghindari perbuatan tercela tersebut. Begitu. Misalnya
Tamak, tidak bersyukur ya. Tamak itu tidak bersyukur. Kalau kalian sekarang kalian belum membuka video, belum membuka laptop, coba di pikiran kalian itu mengapa seseorang tidak bersyukur? Mengapa orang bersifat tamak atau tidak bersyukur? Karena merasa aplaus dulu untuk Naila. Nah, yang seperti itu nanti kalian cari, akan tetapi kalian mendalaminya, menelaah lebih dalam lagi, karena bukan cuma itu saja penyebabnya. Misalnya lagi licik. Kalau licik itu dasarnya orang biasa dari sikap iri hati ya. Berasal dari sikap iri hati. Apa penyebabnya orang iri hati misalnya? Sebelum lagi kembali ke laptop, mencari video, secara open mind kalian, pikiran kalian, apa itu? Mengapa orang bisa bersikap licik atau iri hati? Kalau bahasa Bugisnya itu marecu. Bahasa Bugisnya licik itu marecu, curang. Itu. Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Kenapa bisa licik? Misalnya dalam permainan voli, ya kan? Permainan bola voli. Nah, kalau di sini kan ada pemain voli. Permainan bola voli ada wasit, ada hakim garis. Dan ketika main bola, ternyata bolanya itu menyentuh garis net di bagian luar dan hakim garis mengatakan masuk. Itu kan bagian daripada curang, licik. Nah, contoh-contoh seperti itu nanti yang akan kalian uraikan. Jadi kalau mencari video, nanti jangan terfokus pada satu kesalahan saja, tapi lebih luas lagi. Banyak sekali perbuatan tercela yang bisa kalian ambil di video kalian nanti nih, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini perbuatan zalim, cari video yang berkaitan. Oh, zalim itu ada pembuliannya, ada diskriminasinya di dalam, ada monopoli sifatnya, mau menang sendiri, otoriter. Itu nanti yang kalian dapatkan, tapi kalian paparkan lebih luas lagi. Ambil contoh lagi, karena di sini banyak yang aktivis voli. Ambil contoh lagi perbuatan zalim. Pokoknya dia saja yang mau jago, cuma dia yang paling keren di lapangan. Tidak mau kasih bola temannya yang menurut dia tidak bagus. Tosernya pilih-pilih semester. Satu saja semester selalu yang mau dikasih bola. Nah, seperti itu. Video-video keseharian kalian nanti yang kalian bisa kaji. Iya kan? Sering kan menyaksikan di lapangan. Kalian bukan cuma pemain kan di sini, pernah jadi penonton. Sering kan, kenapa toser ini tidak memberi bola ke pemain yang ini? Padahal kalau dia kasih pemain ini, bolanya bisa ditangkap atau ditahan. Iya ya? Seperti itu perbuatan zalim. Tamak juga contohnya di kehidupan kalian di dalam kelas. Kalian bisa menemukan perbuatan tamak. Misalnya, contoh,
ketok kelas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan cari muka, perhatian depan guru, pokoknya dia semua. Ada yang mau dia semua. Selalu dia yang mau jadi nomor 1 di depan guru. Itu tamak. Tidak apa-apa Bu, nanti saya, Ibu nanti saya bantu, nanti saya begini, oh saya yang begini. Itu tamak. Dia selalu mau terlihat paling di kelas tanpa mengabaikan teman-teman di sekitarnya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Sudah? Di sini sudah juga? Sudah? Di sini? Sudah, sini? Oke. Yang persentase kelompok pertama, kita mulai dari kelompok sebelah kanan. Bisa? Bisa langsung? Siap? Oke, yang lainnya tolong diperhatikan. Kalau ada sesuatu nanti bisa ditanyakan. Oke ya? Oke Alia, silakan presentasikan hasil temuannya berdasarkan video, berdasarkan hasil diskusinya juga. Baik, saya akan mempresentasikan yang saya temukan yaitu tentang contohnya sikap licik, yaitu seorang murid yang malas belajar. Saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Orang berbuat licik biasanya berawal dari kurang percaya diri. Lanjut. Oke, apa lagi? Oke, lanjut. Karena memiliki sebabnya: 1. Tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Kurang memahami arti hidup bermasyarakat. Saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. 3. Ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. 4. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain. Ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Saling memiliki sebabnya itu karena lemah imannya, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Ada lagi? Itu saja. Oke. Jadi itu tadi persentase hasil temuan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Untuk 3 orang dulu, silakan angkat tangan. Yang lainnya? Oke, jadi paham ya? Ngantuk? Ngantuk? Kalau ngantuk, tepuk fokus Ki dulu. Tepuk fokus. Tepuk semangat Ki lagi. Tepuk semangat. Oke, aplaus dulu. Oke, silahkan bertanya apa yang tidak jelas dari persentase temannya. Bisa disebutkan sebab sifat licik? Sebab sifat licik. Oh, tadi tidak disebutkan ya? Ada lagi tadi? Hadir ya? Hadir apa? Yang tidak jelas dari selanjutnya Haidil. Apa yang tidak jelas dari persentase temannya? Contoh sifat salim. Contoh sifat salim tadi tidak disebutkan ya, contoh sifat salim? Tidak. Oke, berarti harus dipaparkan lagi tuh contoh sifat salim. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, Wahyu. Apa yang mau ditanyakan Wahyu? Apa yang tidak jelas? Kami kurang memahami tentang tamak. Apanya yang kurang dipahami?
Pengertian. Oh, pengertiannya. Pengertiannya katanya tamak itu apa? Bisa dijawab? Bisa, Bu. Oke, jawab pertanyaan pertama dulu. Apa tadi pertanyaan pertamanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang sebab sikap licik, yaitu lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan, terlalu mencintai dunia. Oke, bagaimana? Oke, selanjutnya pertanyaannya Haidir. Ya. Lagi pertanyaan dari siapa lagi? Ibu, baik. Dari Wahyu ya, tolong diperhatikan Wahyu. Yaitu tamak, yaitu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Oke. Selanjutnya pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya Haidir, tolong diperhatikan. Baik, saya akan menjawab contoh sikap salim, yaitu tidak menyembah kepada Allah. Guru dengan sengaja tidak memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Siswa tidak mau mengajarkan tugas dari guru. Oke, bagaimana Haidir? Aman? Aman. Nah, itu tadi persentase dari temannya, kita beri aplaus dulu. Oke, semuanya diskusinya alhamdulillah sudah terlaksana. Hasil persentasenya juga luar biasa, maka kita aplaus untuk kalian semuanya. Ada yang mau memberi closing satu pemahaman saja, misalnya apakah itu licik, apa itu zalim, apa itu tamak, pilih saja salah satunya. Ada yang memberi statement closing? Saya, Ada? Bu. Oke, pilih apa? Licik. Oh, licik. Oke, silahkan berdiri ya. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memandai. Ia akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai, meskipun salah dan sangat merugikan, untuk mengantarkannya pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Oke, itu saja. Ya. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Ada lagi mau kasih closing untuk materi kali ini? Saya, Bu. Ya, Alia lagi. Materi apa Alia? Yang mana? Pengertian tamak, Bu. Tamak, oke. Sebutkan apa yang Alia pahami. Tamak secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab al-tama'u yang artinya satu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Itu saja? Ya, Bu. Oke, aplaus dulu untuk Alia. Nah, sekarang saya mau kasih oleh-oleh untuk di rumah ya. Saya mau kasih oleh-oleh untuk di rumah, soalnya nanti saya kirim di emailnya masing-masing. Jadi emailnya tolong jangan lupa selalu diaktifkan, oleh-olehnya nanti saya kirim via email. Bagaimana? Hari ini cukup menyenangkan belajar? Ada banyak materi yang dipahami?
Atau ada yang minus dari materinya? Bagaimana rasanya belajar kalau kita yang mencarinya sendiri? Seru kan? Lebih memahami kan? Jadi applause untuk diri kalian masing-masing. Oke, kita di refleksi akhir. Saya mau kasih kalian bonus. Saya bonus mau kasih 1, 2, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa konsekuensi jangka panjang bagi orang-orang yang melakukan akhlak tercela? Atau resikonya? Yang melakukan akhlak tercela, apa resikonya? Ada yang bisa bantu saya? 1 orang jawab itu. Kalau selalu berbuat buruk, berbuat jahat, tamak, licik, zalim, dan sebagainya, apa resikonya? Konsekuensinya? Apa? Masuk neraka, boleh. Apalagi? Ada lagi? Nah, menyesali. Ada lagi di sini? Hah? Apa? Kenapa? Seseale. Wah, dalam bahasa Bugis seseale artinya itu menyesal, sama dengan pernyataannya Alia. Ada lagi? Tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, mengapa ada orang yang memiliki sifat tercela? Kenapa ada orang yang jahat? Kenapa ada orang yang pribadinya tidak bagus? Apa? Karena kasih besar suaranya. Iri hati. Apalagi? Apalagi? Kenapa orang bisa jahat? Stres. Apalagi? Kenapa orang bisa jahat kira-kira? Iri hati, stres, kayaknya agak nggak normal ya, sehingga punya penyakit seperti itu. Ada lagi? Hah? Cukup? Sekarang pertanyaan ketiga. Apa contoh perilaku tercela yang pernah kalian alami di kehidupannya, di luar materi zalim, tamak, dan licik? Atau mungkin juga zalim, tamak, dan licik kalian pernah alami? Ada? Perilaku buruk apa yang pernah kalian terima? Ada yang pernah dibully? Iya, apa Ika? Apa? Perilaku apa? Dibully. Bully itu perbuatan yang sangat tidak bisa diterima oleh siapapun ya. Ada lagi? Perbuatan apa lagi? Carir, pernah melihat sikap seperti apa? Mungkin pernah melihat orang mencuri, pernah melihat orang suka bergosip. Itu perilaku tercela ini, atau jangan-jangan di sini ya pelakunya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, oke. Jadi dari ketiga pertanyaan ini, beberapa orang kita bisa ambil kesimpulan bahwa beberapa orang melakukan sikap perilaku tercela karena dalam hatinya itu sudah ada sikap rasa iri hati,
Kemudian tadi yang dikatakan mungkin jiwanya agak tergoncang, stres, kemudian orang itu tidak bersyukur. Dan sikap perilaku yang tercela yang banyak kita temukan di lingkungan sekolah ternyata adalah pembulian. Jadi di kelas ini mulai hari ini kita selalu mengatakan say no to bully. Oke, cukup untuk hari ini. Aplaus dulu untuk kalian. Persiapkan seperti biasa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu minggu depan insyaallah dengan materi yang lebih asik dan lebih menarik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina bersyukurlah kamu akan nikmatnya, karunia yang selalu Dia berikan. Ingatlah Allah dan syukurilah. Alhamdulillah.